Banyak kan yang komen kan di komen-komen, wah lu jualan Honda, wah lu jualan apa? Enggak sih, sebenarnya saya memiliki data yang cukup banyak, variasi datanya untuk mengerti problem atau penyakitnya mobil-mobil ini apa aja sih gitu loh. Kalau lu bilang gua ngejelek-jelekin satu mobil, enggak, lu nggak percaya, lu beli sendiri aja, lu buktiin gitu. Kalau Anda mau murah dan awet, Anda beli sendiri. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini saya ada di Dokter Mobil Cirebon. Nah, di Cirebon ini kita lagi bikin promo remap dan promo piggyback pro. Dan ternyata Cirebon itu panas banget, jadi harus ekstra di maintain untuk AC-nya, coolernya juga, supaya olinya penguapannya juga rendah. Nah, karena panasnya itu gara-gara Cirebon memang berada di pinggir pantai kan. Nah, di pinggir pantai itu plus poinnya adalah Anda harus ekstra hati-hati dalam perawatan untuk anti karat mobil Anda. Karena kalau ya udara laut akan membuat mobil jauh lebih cepat berkarat gitu kan. Makanya kan di sini kita juga ada promo anti karat. Nah, trade in mobil lama Anda dengan mobil baru hanya di Garasi ID dan hemat hingga 65 jutaan untuk mobil-mobil jenis tertentu. Plus hemat lagi 2,5 juta dan mobilnya semua ready tanpa harus menunggu dan gratis juga extra paint protection. Dapatkan diskon promo 50% untuk setiap perawatan di promo Gaspol Road Trip hanya ada di Garasi ID. Ada diskon untuk ganti oli, servis berkala, kaki-kaki, rem, eksterior, interior, detailing, coating, pokoknya semuanya deh ada diskon 50% hanya di Garasi ID. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mobil bekas yang enak untuk dibawa jalan jauh versi pertama ya. Jadi part 1 dulu ya. Jadi kan nanti kita akan bahas beberapa mobil kelemahan dan kekurangan dan kelebihannya untuk dibawa jarak jauh nih. Karena mostly kita ada tuh mobil dan karena cabang kita udah jauh-jauh dan memang kita pakai keliling gitu kan. Nah, yang pertama adalah BR-V, Honda BR-V. Honda BR-V ini kan seperti yang saya bilang sebelumnya, mesinnya mesin 1500 cc Honda Jazz yang paling baru ya mesinnya kan. Berarti kan mesin itu satu kita udah tahu nih bandel nih, dua kita udah tahu mesin itu ngirit. Saya pakai BR-V Mobilio itu Jakarta Surabaya itu 2 tangki full Jakarta Surabaya ya, dimana kecepatan maksimum 140 untuk karena dia ada speed limiternya, cuman maksimum kecepatan yang diperbolehkan di tol sekitar 110 sampai 120 nih. Nah, makanya akan jauh lebih ngirit ketika Anda keep di speed tertentu. Nah, BR-V memang kita punya airbag tuh cuman ada 2 ya, di depan aja, passenger side sama di driver side. Nah, kalau untuk pengereman semua Honda pengereman mirip-mirip sama dan dia nggak terlalu jauh beda ya dari sistem pengeremannya. Jadi Anda harus ekstra hati-hati ketika ngerem tiba-tiba nih, karena jujur ngomong aja mobil itu nggak terlalu berat, enteng, tapi karena bannya kecil dan remnya juga nggak terlalu besar, Anda harus perhitungkan banyak hal sih ketika ngerem tiba-tiba. Jadi saran saya Anda kalau dapat Anda udah pernah belum sih nyobain kalau misalkan di tempat parkiran yang kosong yang nggak ada orang gitu, Anda ngebut kenceng tiba-tiba Anda hajar remnya sampai bener-bener berhenti, itu seberapa jauh dan rasanya gimana? Nah, itu saran saya sih Anda harus tahu dulu nih ya per mobil ya, bukan saya ngomongnya ekstrim ya. Karena dulu saya belajar mobil juga begitu nih, kita tes nih bener-bener nih ketika dikebut kemudian direm 0 ke 100 terus ke 0 lagi, itu tuh jaraknya berapa gitu loh. Karena memang setiap mobil memiliki karakter yang berbeda dan Anda harus mengerti karakter mobil Anda sendiri. Jadi Anda bisa dari jauh-jauh itu mengaplikasi tenaganya itu seberapa besar untuk ngerem, karena kalau Anda salah hasilnya nabrak gitu kan. Oke, seatbelt sama lah ya, semua seatbelt di Indonesia semuanya terstandar dan semuanya dari Astra, jadi itu sih harusnya oke-oke aja. Nah, kalau blind spot, oke, BR-V lebih enak daripada Mobilio. Jujur, kalau Mobilio itu blind spotnya agak banyak karena pipa pilarnya itu besar dan spionnya agak kecil. Nah, udah gitu jarak antara pipa pilar sama si spion itu juga agak lebar sehingga Anda punya blind spot di sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang si pipa pilar itu. Jadi Anda harus lebih banyak menghafalkan kalau ada mobil, kalau ada tiang, kalau ada pohon, kalau ada batu gitu. Nah, itu Anda harus banyak karena blind spotnya itu akan lebih banyak di Mobilio daripada di BR-V. Cuman BR-V itu enaknya jauh lebih tinggi ya, jadi Anda posisinya itu bisa melihat lebih enak lah ya ke surroundings. Nah, kalau feature entertainment head unit, setahu gua head unit Honda sih standar sih bro. Kalau yang namanya lu hobi audio ya, lu bisa cari Asuka, lu bisa cari Cello, itu ya head unit kan balik lagi tergantung. Kalau Anda ngerti audio dan jago udah tahu lah ya pilihan-pilihannya ya. Saya nggak mau masuk terlalu banyak ke situ, cuman yang jelas pilihan head unit itu memang benar-benar menentukan banget kalau Anda suka audio. Nah, merek speaker Honda biasa standar, apalagi kelas Mobilio dan BR-V itu standar banget.
Kemarin kita mau kerjasama dengan Cello untuk ada paket-paketnya nih untuk namain subwoofer, untuk namain apa itu plug and play dan udah disediain boxnya. Jadi kalau memang entertainmentnya di dalam mobil ini kalau untuk speaker ya biasa lah ya, maksudnya standar lah ya, standar Honda itu memang ya nggak jelek gitu loh, bisa didengerin. Cuman kalau Anda suka audio ya pasti kuping Anda gatel sih. Yang sisanya kan tergantung dari si head unitnya bisa apa saja nih, cuman standarnya dia memang keluarnya cuma dapetnya segitu-segitu aja sih. Kenyamanan, oke, reclining, kayaknya enggak ya. Di BRV sama Mobilio, seat tengahnya sama seat belakangnya cukup sempit, yang tengah cukup lega, cuman bisa ya segitu-segitu aja. Nah, tempat minum dan cruise control kayaknya nggak ada cruise control, tempat minum juga standar-standar aja. Nah, kalau limbungnya Mobilio nggak terlalu, kalau menurut saya BRV akan lebih limbung karena dia lebih tinggi. Nah, kita bisa mengatasi itu dengan si buffer nih, atau Anda ganti suspensi yang jauh lebih rigid atau jauh lebih keras. Nah, power outlet biasanya Honda cuma ada di depan dan dia nggak terlalu banyak. Cuman power outlet ini ya Anda bisa ngecas sih di situ sih, tapi balik lagi jangan ngecas power bank ya ketika Anda matiin mobilnya. Ketika Anda matiin mobil semua charger harap dicabut, karena kalau power banknya yang jelek itu bisa kasih arus balik masuk ke si sekring, nanti si sekringnya yang kebakar. Nah, durability-nya tidak mudah overheat. Semua mobil Honda sih saya akui sih cukup bagus untuk pendinginannya karena dia mesinnya kecil tapi dia kasih radiator yang cukup besar, dan karena radiator yang cukup besar itu dan kondensor yang cukup besar itu makanya AC-nya juga jauh lebih dingin dan temperaturnya juga jauh lebih bagus untuk di running optimal temperature-nya. Kalau kaki-kaki BRV jauh lebih kuat daripada Mobilio. Kalau ketahanan kolongnya mungkin ketika Anda beli itu ada yang sudah ada anti karatnya, ada yang belum nih. Nah, cuman itu yang harus dicek sih. Kalau belum ya sebaiknya dianti karat secepat mungkin. Kalau sudah ada ya berarti nggak usah gitu kan. Ketersediaan spare part Honda gampang sih ya, kecuali body mungkin ya. Kalau body mungkin cuman lebih mahal, cuman di Jakarta sih akan ada semua sih, untuk dari spion, dari lampu depan, lampu belakang. Nah, kaca-kaca juga ada semua sih gitu loh. Jadi kalau Anda masih belinya kelasnya Honda di Indonesia masih oke lah ya. Jangan beli yang aneh-aneh nih. Next adalah yang kita mau bahas adalah Expander atau si Livina baru ya kan. Itu mobil lagi in banget kan. Beberapa banyak yang bawa keluar kota dulu, dan ingat gak sih dulu yang tanjakan-tanjakan itu tuh di dekat Jogja atau Solo ya, tuh gue lupa ya. Yang orang banyak nanjak kemudian banyak mundur itu. Nah, Expander nggak mundur, tenang aja. Cuman dia kalau di Toyota namanya VVTi, kalau di Honda namanya ID.Tech, kalau di Mitsubishi namanya Maybach. Maybach-nya ini disetel memang agak terlambat nih ngebukanya nih, sehingga tarikan bawahnya itu agak lemot. Nah, ya kita berasanya agak lemot lah ya. Jadi yang harus dilakukan itu sebenarnya memang itu harus disetting untuk digeser sedikit Maybach-nya supaya lebih terbiasa dengan pola menyetir Anda gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya main problemnya dari Expander yang saya dapat di bengkel belakangan ini. Nah, untuk perjalanan jarak jauh nih, untuk feature airbag-nya sama lah ya. Itu di depan ada 2, kemudian ABS pengeremannya Anda harus tes juga. Karena kalau menurut saya Mitsubishi remnya cukup oke, cuman balik lagi karakter rem tiap mobil berbeda-beda karena berat mobilnya juga berbeda dan suspensinya juga berbeda. Percaya nggak percaya, ketika Anda pakai suspensi racing, mobil Anda akan jauh lebih cepat berhenti daripada Anda pakai suspensi original. Hanya dengan mengganti suspensi aja gitu kan. Nah, seatbelt juga sama dan blind spot. Oke, kalau Expander blind spotnya lebih sedikit. Kalau menurut saya, kenapa yang di sebelah depan? Kenapa? Karena memang dia modelnya itu membuat blind spot itu lebih kecil daripada yang lain gitu loh. Dan jadi akan lebih oke sih sebenarnya sih. Nah, untuk feature entertainmentnya otomatis si Expander ini lebih canggih dan daripada Honda BRV karena dia memang didesain lebih baru ya. Nah, cuman tetap sih balik lagi kan namanya head unit, namanya speaker. Kalau Anda udah terbiasa main audio, biasanya kupingnya tuh manja. Nggak mau nih dikasih audio standar nih, harus diganti sesuai dengan standar kuping Anda sih sebenarnya sih. Nah, untuk kenyamanan, mobil ini lebih nyaman sih kalau menurut saya sih, karena dari suspensinya lebih bagus dan joknya dia lebih gemuk. Kalau Honda itu gue nggak suka headrest memang. Jadi kayak kalau lu jalan jauh tuh kayak something wrong lah gitu loh, kayak karena kita biasa bawa Toyota kan, Toyota sama Mitsubishi kan gitu loh. Ketika gue bawa Honda Mobilio atau BRV juga, ketika lu senderan tuh ininya agak aneh gitu loh headrestnya. Jadi itu gua ya gitu. Jadi mungkin di orang beda-beda gitu kan. Cuman itu kan pendapat saya pribadi gitu kan. Untuk handrest ya di depan ada, di belakang nggak ada.
Kemudian tempat minuman sama, cruise control juga nggak ada. Nah, limbung, banyak expander yang pasang buffer dan menghasilkan hasilnya jauh lebih enak karena limbungnya jauh lebih berkurang juga dengan harga yang relatif murah gitu loh. Kita pasangin buffer, atau teman saya ada yang beli Bilstein sih untuk mobil ini sih, udah ada. Nah, tapi ketika beli Bilstein itu suspensinya menjadi sangat keras, tapi nyalipnya di jalan tol tuh enak banget, nggak goyang-goyang lagi gitu loh. Nah, untuk tarikan, biasanya expander kita kasihkan ya, itu bisa piggyback pro, bisa remap, coilnya juga ada, kemudian kita bisa kasih coil racing ya, kemudian kita bisa kasih filter racing juga, plus si PCV Cyclone. Nah, kenapa? Karena di situ baru bisa berasa gitu loh perbandingan tenaga before afternya itu jauh banget setelah kita ganti itu. Cuman balik lagi tergantung selera Anda. Kalau Anda memang ini sih bukan buat ekstrim ngebut ya, enggak. Kalau cerita ekstrim ngebut tuh udah beda lagi gitu loh. Kalau ini hanya dipakai harian enak gitu kan. Karena originalnya memang settingan Mavic-nya itu dia ngebuka Mavic-nya itu agak jauh. Jadi Anda bejek itu berasanya agak lemot, RPM-nya naik agak tinggi baru dia nge-shift gitu loh. Nah, durability mobil, namanya mobil baru, nggak mudah overheat. Dan kaki-kakinya ya, standar lah ya, expander nggak terlalu gimana-gimana. Dan beberapa sebagian besar datang dengan anti karat, dan yang belum anti karat bisa di anti karat gitu kan. Cuman kalau dibandingkan expander dengan BRV, saya milih expander kalau untuk jalan jauh karena memang lebih nyaman. Tapi kalau dari sisi tarikan, BRV lebih enak walaupun transmisinya CVT gitu kan. Nah, kalau Anda punya manual itu jauh lebih enak lagi tarikannya, karena kan ya itu balik lagi manual. Dan di BRV itu biasanya kita bisa pasangin kayak open filter kalau di manual ya kan, kit coilnya juga ada, PCV Cyclone-nya juga ada. Kalau Matic kita pasangin replacement filter kan gitu. Jadi jauh lebih kencang lah ya gitu loh. Dari si expander ini ketika kita narik di top speed. Nah, tapi BRV ada limiter di top speed, ada yang bisa di remove, ada yang nggak bisa. Kalau expander limiternya agak jauh, dia di angka 180-200. Cuman ya balik lagi tarikan dasarnya sih memang lebih enak di BRV sih daripada expander. Cuman nyamannya, duduknya, bawaan mobilnya masih enakan expander gitu. Jadi kita nggak terlalu capek ya. Nah, mobil yang ketiga yang dengan kelas yang sama yang akan saya bandingkan adalah R3 baru nih. Nah, R3 baru ini balik lagi Suzuki memang membuat mobil cukup nyaman dan durability-nya cukup bagus. Untuk engine mileage mirip-mirip lah ya, kelasnya lah ya, sama si BRV. Expander akan lebih boros sedikit karena bodinya jauh lebih berat. Nah, cuman feature keselamatannya sama nih, ABS, airbag, seatbeltnya juga cukup bagus. Nah, kalau si Suzuki blind spotnya jauh lebih sedikit karena pilarnya jauh lebih ramping dia daripada si expander maupun si BRV. Nah, untuk si spionnya juga, ukuran spionnya juga udah pasti kalau menurut saya sih untuk di R3 ya. Jadi kayak misalkan dia tuh pas gitu loh, kalau lu masuk mobilnya tuh kayaknya small gitu loh. Mungkin saya ya, karena kan kita ganti-ganti mobil nih sering nih, jadi kita tahu nih mobil-mobil apa nih gitu loh. Spion paling enak tetap Luxio, lebar gitu kan, APV lebar gitu kan, kita bisa kelihatan semua. Nah, tapi jadinya nggak terlalu cantik gitu. Nah, kalau si Mobilio ini kan dibikin untuk lebih cantik, makanya spionnya dikecilin. Nah, cuman alhasil kita nyetir di dalam tuh jadi kayak aneh gitu kan ketika nengok-nengoknya. Nah, untuk entertainmentnya si R3 jauh lebih ya biasa sih, maksudnya kalau namanya standar ya begitu-begitu aja sih lu dapet entertainmentnya, apalagi yang kelas mobil-mobil ini kan gitu loh. Jadi dibilang bagus banget ya enggak, dibilang jelek juga enggak, standar lah ya gitu loh, karena Anda dapatnya kelas standar, jadi speakernya biasa, kemudian si head unitnya juga biasa. Lu ganti akan jauh lebih bagus dan jauh lebih enak sih, dan nggak butuh mahal. Setahu gua dia ganti kalau sama Cielo yang plug and play-nya cuma 5 juta sama 8 juta deh paketnya deh. Itu udah termasuk pasang dan setting lagi. Di luar head unit ya. Head unitnya kan Anda pilih sendiri nih, lu mau Pioneer, lu mau apa. Kalau si Cocotitus tuh yang biasa nyeting mobil tuh, dia head unitnya selalu maunya Pioneer gitu loh. Dan dia nggak mau yang lain, dan dia sih emang ekstrim sih kalau di audio sih. Jadi kita lihat punya dia, nanti kita bahas sekali kan apa aja isinya, terus mungkin kita bisa compare kan sama yang lain-lain. Nah, cuman namanya audio itu balik lagi ke kuping ya masing-masing ya. Nah, kalau kenyamanan, R3, BRV sama Expander. Expander masih paling menang. R3 memang lebih keras sedikit, lebih nyaman. Tapi di atas BRV 11-12 lah ya, mungkin lebih nyaman BRV sedikit lah.
Cuman kalau R3 itu kaki-kakinya lebih badak, jadi lebih jarang rusak dan spare partnya lebih murah daripada Honda maupun Mitsubishi. Jadi kalau untuk urusan spare part, Suzuki jauh lebih murah dari si Mitsubishi atau Honda ya. Nah, kayak reclining seat, tempat minuman, cruise control gitu-gitu itu semua sama lah, yang nggak ada gitu kan. Kalau limbungnya banyak sih customer yang pasang buffer juga karena ya balik lagi suspensi standar itu kan 50% kenyamanan, 50% fungsi gitu kan. Fungsi itu maksudnya performance gitu kan. Nah, makanya itu kalau Anda suka ngebut di tol, suka nyelip-nyelip ya suspensinya dikerasin. Kalau Anda suka bawa keluarga ya suspensinya dibikin dampening efeknya lebih bagus gitu kan. Jadi kalau suspensi sih Suzuki sih agak keras tapi dia lebih awet daripada yang lain sih dan harganya juga jauh lebih murah. Nah, kalau durability engine, oke, engine-nya Suzuki bisa kita remap dari dulu. Manual, matic, oke banget, enak. Coil racing-nya juga ada, filter replacement-nya juga ada. Kemudian kita bisa berbuat banyak sih sama R3 ini karena dia engine-nya pakai engine yang lama. Jadi kita udah siapin beberapa sih untuk upgrade-annya itu. Nah, spare part-nya balik lagi yang paling murah dibanding dua yang lain ya. Jadi ya oke lah ya gitu loh. Jadi kalau untuk jarak jauh dari 3 itu saya tetap pilih expander. Kalau tarikan either si Honda yang manual tapi dia ada speed limiter atau si R3 yang manual dengan tanpa speed limiter. Jadi R3 manual itu dari HV-nya sendiri nggak ada speed limiter. Saya juga bingung nih kenapa si Honda ketika ngeluarin mobil yang kelas Mobilio, Brio, sama BRV itu semuanya di cap di speed limit itu di 145. Nah itu ada yang bisa di remap digeser, ada yang nggak bisa nih. Jadi makanya gue rada-rada keki gitu kan, karena Mobilio kita sendiri juga mentok di 145 gitu loh. Brio kita juga mentok di 145 dan kebetulan dua-dua mobil itu yang kita dapat sampai hari ini remapannya belum bisa geser itu speed limit. Jadi ya gue lumayan keki gitu kan. Cuman ya oke lah ya, mau gimana gitu kan. Cuman all and all mobil ini tiga-tiganya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung Anda sukanya yang mana. Dan balik lagi sih tergantung fungsi sih. Kalau misalkan Anda mau nyaman ya Anda beli Mitsubishi, kalau Anda mau murah dan awet Anda beli Suzuki, kalau Anda mau balance in the middle ya Anda belinya Honda gitu loh. Jadi semuanya ada plus ada minus ya. Saya balik lagi, banyak kan yang komen kan di komen-komen, wah lu jualan Honda, wah lu jualan apa. Enggak sih sebenarnya, karena kita sudah memiliki banyak cabang nih di seluruh Indonesia, saya memiliki data yang cukup banyak, variasi datanya untuk mengerti problem atau penyakitnya mobil-mobil ini apa aja sih gitu loh. Kalau lu bilang gua ngejelek-jelekin satu mobil, enggak, lu nggak percaya, lu beli sendiri aja, lu buktiin gitu kan. Karena semua yang kita ngomongin itu udah terjadi dan sudah datanya itu ada dari bengkel gitu loh. Makanya kita bisa ngomong gitu kan. Sebenarnya bukan kita ngomong mobilnya jelek atau enggak. Anda harus tahu antisipasi servisnya tuh apa gitu loh. Balik lagi, mobil tuh kesukaan kok. Ada yang suka VW kodok ya kan, ada yang suka i8 BMW gitu loh, ya no problem juga gitu kan. Teman kan maksudnya kalau VW kodok lu harus tahu nih itu mesinnya mesin lama ya kan, nggak ada radiator, berarti kan lu nggak boleh macet-macet kan begitu. Kalau misalkan i8 kan juga sama nih, itu juga butuh bensin yang super ekspensif gitu kan. Jadi ya 11-12 gitu loh, maksudnya nggak ada masalah lu suka mobil apa, bukan yang ngejelek-jelekin, Anda harus tahu antisipasinya aja. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Lulung Dokter Mobil. Thanks. Jadi ketika Anda bingung nih mau beli mobil-mobil bekas, beberapa channel-channel untuk pembelian mobil-mobil bekas yang recommended bagi saya adalah salah satunya adalah Garasi ID. Karena kenapa? Karena Garasi ID ini dibikin oleh orang-orang yang mengerti mobil, bukan cuman broker atau cuman jual beli doang gitu loh. Mereka bekerja sama dengan beberapa entitas lain untuk memastikan bahwa mobil yang dijual itu kualitas sama harga oke dan tidak berbohong. Intinya kan gitu kan. Sebenarnya kalau mobil nih misalnya nih abis kena banjir, ya nggak apa-apa juga ketika lu kasih tahu kan gitu loh. Atau mobil ini bekas tabrakan, ya nggak ada masalah juga, yang penting kan dikasih tahu ke yang calon yang pembelinya. Atau kalau nggak ketabrak atau nggak apa, kan berarti yang ngasih taunya kan ada kredibilitas untuk ngasih tahu, bukan hanya sekedar ngomong nih kayak ya biasa lah ya namanya orang jualan kan gitu kan, ngemengnya nomor satu gitu kan. Cuman Garasi ID termasuk salah satu yang representable lah ya gitu. Jadi kita sangat rekomen kalau lu mau beli mobil bekas itu di Garasi ID. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.